Halo, Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini saya ada waktu sedikit untuk bisa bagikan firman Tuhan dan juga bersaksi. Karena saya masih jam 5.67 baru bisa mengajar karena saya hari ini satu kelas saja. Kemudian tadi saya sudah ikut apel pagi lalu sudah isi absen, dan karena saya tinggal di mes seperti yang saya bilang rumah saya agak jauh sehingga saya di mes. Saya ada anak kecil yang biasa saya bawa, itu namanya Wahyu. Ada yang saya harus urus, kemudian saya lihat jam saya belum, masih 1 jam lebih, sehingga saya mengambil waktu untuk bisa bicara firman Tuhan dan uh, tugas sekolah, tugas tanggung jawab sebagai abdi negara, juga tugas khotbah sebagai pelayan saya bisa lakukan dalam waktu yang bersamaan, hari yang bersamaan, oleh karena saya sangat-sangat terlalu banyak sibuk sehingga kadang ya tidak sempat tukar untuk khotbah, tapi saya merasa bahwa itulah adalah segala aktivitas yang Tuhan percayakan kepada saya. Baik, shalom semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom. Pada hari ini saya membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 55 ayat. Kita cari satu ayat saja. Ayat 1 dan 2. Kalau misalkan sebentar saya merambat sampai ayat yang ketiga, ya barangkali waktunya masih bisa, karena saya selalu lihat waktunya di HP ya teman-teman, supaya pas 15 menit sebelum bel saya harus sampai di depan sana. Jaraknya dari mes ke ruangan yang saya mengajar itu cuman 20 meter. Oke. Karena setelah itu saya akan ada di kelas 9C sebentar. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, firman kita hari ini di dalam Mazmur pasal 55 ayat 1 dan 2. Kalau bisa nanti bisa sampai 3 dan 4, tapi kalau tidak bisa ya 1 dan 2 saja. Di sini berikutnya adalah doa minta tolong terhadap musuh. Jadi kalau kita melihat topiknya doa minta tolong terhadap musuh, yang terjadi biasanya ketika kita hadapi musuh adalah kita gosip, kita mengeluh, kita menangis, kita sedih, kita drop. Tapi di sini Daud mengatakan bahwa doa minta tolong kepada Tuhan terhadap si musuh. Jadi kita minta tolong, Tuhan berkati musuh saya, Tuhan berkati sesama saya. Musuh kita tidak selamanya manusia, tetapi musuh kita adalah motor kita, harta kita, hewan kita. Jadi kita mau masuk sekolah, piaraan kita lagi muntah, ya itu musuh kita. Maksudnya musuh penyakitnya itu bagaimana caranya kita hadapi. Nah, disitulah kita mengangkat doa. Nah, musuh selanjutnya adalah musuh bila terjadi itu di motor kita, mobil kita, atau kendaraan kita. Ketika kita mau angkat tugas, tiba-tiba ban pecah, itu musuh. Bukan musuh barang kita, tetapi musuh penyakit yang terjadi di dalam motor kita. Nah, oleh karena itu kita iya main sudah. Nah, seperti itu ya teman-teman, bahwa saya ada anak kecil, Pak Wahyu lagi bermain, sehingga saya sempat jawab sama dia dulu. Nah, oleh karena itu Tuhan meminta kita untuk berdoa minta tolong terhadap musuh. Kita harus doakan musuh, kita harus mengasihi musuh, kita harus menyayangi musuh, bahkan menolong musuh. Nah, inilah yang kadang-kadang dalam merasakan firman ini saya juga sedang mengalami saat ini, bahwa saya sedang mendoakan sesuatu yang menjadi musuh saya. Seperti yang saya bilang tadi, tidak selamanya manusia, tetapi bisa juga barang kita menjadi musuh kita. Nah, oleh karena itu sementara saya mendoakan barang ini atau sesuatu ini menjadi musuh saya, sambil setiap hari saya berusaha untuk menolong dia dengan tidak pura-pura, dengan tidak dibuat-buat, tapi dari hati saya. Itu saya coba belajar setengah mati bagaimana saya merendahkan diri saya menyangkal diri saya untuk bisa mengampuni atau menerima kenyataan seperti ini kepada orang ini atau barang ini. Nah, itulah teman-teman. Yang berikut, coba kita lihat ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud.
Ya, kita menghadapi musuh, ayo kita nyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Seandainya dia ada di samping kita, kita pegang tangannya, kita genggam. Dalam Yesus kita nyanyi. Kita bersaudara. Percaya yakin teman-teman, ketika kita nyanyi, kita mulai merasa bahwa orang yang menjadi musuh kita, siapapun barang yang menjadi musuh kita adalah saudara. Sebab apa? Sebab di dalam Yesus kita bersaudara. Walaupun contoh Mama Bram dari Kupang, dari timur sana, bisa berada di Sumba, setiap hari orang panggil saya mama, setiap orang panggil saya ibu, setiap orang panggil saya bunda. Akhirnya tapi saya tidak punya saudara sini. Hanya di dalam Tuhan kita bersaudara, makanya kita dipanggil saudara. Nah, oleh karena itu teman-teman, di pagi hari ini mari kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa dengan pertolongan kita bisa mampu mengampuni, kita bisa mampu mendoakan, kita bisa minta tolong, minta tolong kepada musuh kita bisa menyanyi. Di ayat yang pertama dia bilang, bukan saja doa, tetapi mari kita menyanyi. Bahkan bukan menyanyi saja, tetapi ayo main gitar, main kecapi katanya. Dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Jadi nyanyian ini yang diajarkan oleh Daud. Nah, jangan lagu-lagu cinta lagi. Kalau lagi mau merasa mau mengampuni musuh atau merasa mau mengampuni sesama atau barang yang kita harus relakan karena dia sudah rusak, jangan ambil lagi lagu cinta. Kemarin masih ada namamu di hatiku, kini sirna. Nah, itu tambah sedih karena kemarin dia masih ada di hati, kini dia sirna. Kita akan menjadi sedih lagi, kita akan mengingat masa lalu lagi, kita akan mengingat si A yang sudah pergi. Akan tetapi yang kita nyanyi adalah lagu-lagu firman Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya, dengan gendang ku puji. Nah, itu sih Wahyu lagi ikut. Nah, oleh karena itu, kalau kita nyanyi seperti semua marah hilang, semua emosi hilang, semua yang tadi kita merasa bahwa yang motor ini lagi boom menjadi sirna. Nah, kita menjadi bersukacita oleh karena ada jamahan. Jadi yang punya gitar jangan nyanyi lagi lagu putus-putus atau lagu seandainya saya memiliki dia bagaimana. Tetapi nyanyilah kecapi bagi Tuhan. Percaya bahwa segala sesuatu yang kita hadapi sebagai musuh kita akan siap oleh karena kecapi puji-pujian yang berasal dari ayat yang kedua. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Nah, kita minta Tuhan sendengkanlah telingamu ya Tuhan kepada doaku. Kita sudah berdoa setengah mati, tapi kita tidak pernah meyakini bahwa Tuhan akan menyendengkan telinganya. Kita hanya doa saja, doa. Kalau sudah tidak percaya diri, doa. Pergi di hamba Tuhan, pergi di para pelayan, berdoa. Sudah didoakan pun belum yakin, karena kita sendiri yang bersangkutan tidak meyakini akan doa kita, apalagi doa orang lain. Kita hanya berfeeling dan mau yang instan, apakah akan tepat seperti yang didoakan. Tapi walaupun kita tidak pergi di hamba Tuhan, walaupun kita tidak minta didoakan, kita dengan iman yakin bahwa Tuhan sedang dan sudah menyedengkan telinganya, sudah mendengarkan doaku, doa kita, doamu, dan akan dijawab seturut kehendak dan kemauannya tepat waktu. Nah, beginilah saudara-saudara. Kemudian yang ayat yang masuk, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Jadi kita menyangka bahwa Tuhan ini sementara bersembunyi terhadap permohonan kita. Kita sudah setengah mati, kita semua mohon setengah mati, tapi Tuhan kayaknya tidak pernah peduli. Ada yang bilang, mama tolong doakan saya sudah doa setengah mati kemarin, sampai sekarang belum ada jawaban. Mama ada waktu kok. Oh, Mama Bram ada masuk sekolah. Jadi sementara ini
Mama Abraham masuk sekolah ada itu, halo mama tolong doakan, karena dia merasa bahwa doa-doanya dia Tuhan Allah sembunyi, Tuhan Allah tidak mendengar, Tuhan pergi jauh, Tuhan tidak mengasihi dia. Tapi itu sebenarnya tidak, saudara-saudara. Tuhan sementara ada di hati kita, karena tubuh kita adalah bait Allah yang selalu apapun yang kita lakukan, baik yang jahat maupun yang baik, selalu Tuhan ketahui, dan tidak pernah Tuhan sembunyikan diri terhadap apalagi permohonan kita yang sebenarnya permohonan terhadap hal-hal yang baik. Nah, yang berikut, ya waktu kita masih 25 menit ya. Oleh karena itu saya langsung ke ayat yang ketiga. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Ayat yang keempat. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhiku. Karena teriakan musuh, ayat yang ketiga. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Jadi Daud ini dia minta Tuhan tolong perhatikan doaku dan jawablah aku. Sebab apa? Sebab aku sementara mengembara, bahkan aku sementara menangis. Nah, disinilah hamba Tuhan kadang Mama Abraham dianggap sebagai Tuhan. Kadang orang datang berantri, ada kanannya mereka berkurang pas saya mama izin mama biar saya duluan, saya ada bagian hanya karena bawa antri untuk menunggu jawaban Tuhan, untuk mau ditolong. Akan tetapi saya mau bilang begini, saya sebagai pelayan mewakili teman-teman yang lain mau mengatakan begini, saudara sementara ini mengembara bahkan menangis dan cemas terhadap segala beban saudara. Ingat dan yakin, percaya kepada Tuhan. Doa-doa hamba Tuhan sudah ditumpahkan tangan kepadamu, yakini itu. Bahkan sebelum engkau ke hamba Tuhan, engkau sudah berdoa dan yakin bahwa engkau sudah dijamah oleh Tuhan, dan segala macam engkau minta sudah dijawab oleh Tuhan. Yang berikut, karena teriakan, kenapa? Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, aniaya orang fasik. Kadang orang-orang yang pergi gereja lebih banyak mengalami tantangan karena Tuhan mengizinkan kau mau naik kelas atau turun kelas. Banyak orang Kristen yang tidak kuat ketika dia sudah rajin ikut Tuhan, dia sudah mulai diberkati dalam Tuhan, tapi dia tidak sanggup untuk lulus ujian. Karena ketika dia lulus, orang yang setempat tidur, orang yang sekamar, yang sedapur, orang yang selama ini dianggap hambanya akan menghina, membenci dia dan tidak menghormati dia dan menganggap dia itu orang tidak baik, memfitnah, akan menganiaya. Sanggupkah saya sebagai pelayan, bahkan saudara sebagai yang dilayani, atau saudara sebagai pelayan juga, sanggupkah kita melewati ujian itu, ujian yang paling berat bagi kita? Dan mari ayo teman-teman, kita kuat, kita harus melewati ujian, karena semua orang akan melewati ujian. Kalau dia tidak lulus, ya nol nilainya. Nah, oleh karena itu Tuhan sudah bicara bahwa bukan awal yang aku menilai, tetapi akhir. Awalnya kita panas-panas, orang bilang panas-panas kotoran ayam, panas-panas tai ayam. Tapi ketika akhirnya kita sudah murtad, kita sudah tidak setia lagi, sudah tidak tahan orang gosip kita. Mama Abraham kayak begitu juga melayani Tuhan. Mama Abraham sudah keriting lagi, masih lagi khutbah-khutbah di radio. Contoh saja, seandainya kita dihina, dibenci, model seperti itu hanya contoh. Tetapi saudara, kita harus kuat dengan Tuhan, kita harus yakin, kita harus maju terus apapun dikata orang. Ayo kita berani menyatakan firman Allah, kita nyanyi bagi Tuhan walaupun suara kita terbatas. Kita semakin memuliakan Tuhan dengan segala keterbatasan. Tuhan akan menyempurnakan dan kita akan lulus ujian. Disitulah kita akan dinaikkan kelas iman dan kita menerima mahkota dari kerajaan Allah. Oke, shalom.